Ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang understanding business problem ya untuk data analysis. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas tools-tools yang digunakan untuk problem solvingnya. Langsung aja kita mulai. Nah, tools yang kedua di dalam problem solving toolsnya business analysis ini adalah action priority chart-nya. Nah, action priority chart di sini adalah suatu diagram yang dapat digunakan untuk mencari prioritas masalah gitu ya. Nah, berdasarkan impact atau benefit yang diberikan. Nah, dengan diagram ini kita bisa memilih suatu masalah yang impact-nya ini benar-benar yang paling besar gitu ya dari permasalahan yang ada. Jadi kita bisa efektif dalam menemukan problem solving masalah tersebut gitu. Nah, action priority chart atau action priority matrix ini, nah itu di situ kan ada 4 matrix gitu ya. Jadi ada garis XY gitu ya. Garis yang vertikal itu impact-nya, kemudian yang garis horizontalnya itu adalah effort-nya. Nah, nanti dari situ kita akan dapat 4 bidang gitu ya. Yang paling kiri atas adalah masalah yang impact-nya, yang kalau diselesaikan itu impact-nya paling besar tapi effort-nya itu paling kecil gitu. Nah, kita itu harus memprioritaskan chart yang paling kiri atas gitu, yang kira-kira impact-nya besar ketika diselesaikan dan effortnya itu tidak begitu besar gitu ya. Nah tapi biasanya sebagian besar pemecahan masalahnya itu ada di diagram yang kanan atas gitu ya. Jadi yang memerlukan effort yang besar tapi impact-nya juga besar gitu. Jadi sebagian besar masalahnya mungkin nanti ada di sana. Nah, ada juga misalkan di sini yang impact-nya itu kecil, nah effortnya juga kecil. Nah itu mungkin ada di posisi ketiga gitu ya. Jadi setelah posisi pertama itu kita menentukan yang quick wins-nya tadi, high impact low effort. Nah kemudian setelah itu kita mengerjakan yang high effort high impact-nya juga. Nah kemudian yang terakhir itu kita baru kerjaan yang low impact dan low effort-nya gitu ya, biar tidak terlalu buang-buang waktu. Nah, tapi di sini juga ada yang namanya bisa dibilang impact-nya itu kecil tapi effortnya besar. Nah, kita juga kalau bisa menghindari untuk melakukan hal yang tersebut gitu ya. Jadi daripada kita buang-buang waktu, effort kita untuk problem solving hal tersebut gitu ya, karena impact-nya kecil, lebih baik kita memilih opsi-opsi yang lain seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah Pareto chart tadi itu, yang pertama kita tentunya adalah tetap ya menentukan masalah atau akar masalah yang ingin dianalisis gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan impact dari setiap masalah gitu, dan dibuat kuantitas dari setiap impact tersebut gitu ya, seperti tadi. Jadi misalkan masalah ini sebetulnya dampaknya apa sih gitu, dibikin kuantitasnya gitu, jadi dibikin skala angkanya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, kita juga harus menentukan effort yang diperlukan dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah dan effortnya ini juga harus dibuatkan kuantitasnya gitu ya, jadi berupa angka. Jadi yang pertama impact-nya juga harus berupa angka, kemudian kita juga harus menentukan effortnya juga, itu juga harus berupa angka gitu ya. Jadi kira-kira masalah yang mana yang paling besar impact-nya, nah kemudian masalah yang mana yang paling besar effortnya untuk diselesaikan gitu. Nah kemudian yang keempat, kita petakan setiap masalah tersebut pada diagram yang tadi kita buat gitu ya, atau Pareto chart yang tadi. Nah dari situ kita bisa menentukan mana nih prioritas masalah yang termasuk yang tadi ya, diagram yang pojok kiri atas gitu, yang impact-nya itu paling besar ketika
ketika diselesaikan gitu ya, kemudian effortnya itu paling kecil gitu ya. Nah itu tadi langkah untuk pembuatan Pareto chart-nya.